Dan yang menghebohkan di situ kan secara faktual ditemukan beberapa fakta baru bahwa di rumahnya yang diakui oleh Japri itu sebagai rumahnya pribadi di Sentul itu ternyata ada 74 kilogram emas. Bayangkan 74 kilo. Jadi ini bukan barang kecil dan harganya tentu mahal. Tapi itulah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum dengan gaji yang dan tunjangan yang tentu bisa diukur dengan ada laporan LHKPN, tapi dengan di rumahnya ditemukan. Ternyata di antara proses penegakan hukum itu, proses untuk memberantas korupsi itu ternyata juga ada sambil berkorupsi. Saya lihat itu potensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Raya TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Raya TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngahiji di hari ini kembali Raya TV menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Raya TV, di mana pada hari ini kita akan mengambil judul yang cukup sangar ya. Apa itu judulnya? Perang Saudara Para Penegak Hukum, siapa yang dikorbankan? Rakyat atau keadilan? Agak panjang tapi menyeramkan. Bersama siapa? Nah, nanti kita akan lihat ya. Siapa yang akan kita bicarakan atau siapa yang akan membimbing kita untuk membahas tentang tema ini. Oke, pemirsa, kenapa Raya TV mengambil tema ini? Karena beberapa hari terakhir ini layar kaca dan juga lini masa dipenuhi oleh berita yang cukup ironis, kisruh terbuka antara dua raksasa penegak hukum. Siapa itu? Yaitu tidak lain adalah kejaksaan dan kepolisian. Ya pemirsa, alih-alih mereka bahu-membahu memberantas kejahatan, tapi ternyata kita masyarakat malah disuguhi sesuatu tontonan yang saling tangkap, saling mentersangkakan, ya. Dan ini ada dalam pusaran persoalan korupsi. Ya Allah, ya Rabbana, ya. Kita sebagai publik itu bertanya-tanya, ini ada apa sebetulnya ya terjadi di balik layar ini? Apakah ini hanya sekedar persoalan ego sektoral, atau ya hanya masalah oknum, atau justru ada bom waktu yang sistemik yang jauh lebih besar dari sistem hukum yang sekuler saat ini. Oke, kita akan bahas dengan salah seorang ustadz yang tentunya akan lebih menggali lebih dalam, mencari akar masalahnya, dan apakah konflik serupa ini akan terulang terus di negeri kita yang kita cintai ini, dan bagaimana persepsi Islam dalam membahas persoalan ini. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngahiji. Jangan lupa like, comment, dan share. Masih tetap di spesial interview Raya TV yang mana pada hari ini kita sedang membahas tentang perang saudara para penegak hukum. Siapa yang dikorbankan? Rakyat atau keadilan? Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Wahyudi Al-Maroki, seorang direktur Pamong Institute. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Kang Ponsen. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semua pemirsa juga sehat semoga. Alhamdulillah. Ini kita pakai baju hitam-hitam nih. Sedang berkabung ya tadi. Yang bergabung dunia hukum yang berkabung. Dunia hukum yang berkabung, Masya Allah. Ustaz, itu pun tentu boleh tahu tuh itu akiknya tuh. Nah, ini virus ini yang bersebelah red siam. Itu cuma satu yang kecil nih. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ustaz. Ya, kita nggak akan ngomongin akik ya. Tapi kita akan ngomongin tentang persoalan kejaksaan versus polisi. Baik Ustaz, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, ini masyarakat dipertontonkan dengan kejadian yang cukup memalukan.
para penegak hukum kisruh berperang, seharusnya mereka bahu-membahu memberantas kejahatan, malah mereka saling tuduh, saling mengklaim, saling mentersangkakan, persoalan korupsi lagi. Ini ada apa sih, Tad? Boleh disampaikan tentang fakta-fakta yang terjadi ini di belakangan hari ini? Apa tahu, Ustaz? Ya, saya menyapa dulu para pemirsa Raya TV di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat rezeki yang Amin. berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, fakta-fakta yang muncul kita mulai dari yang heboh dulu ya, yang terakhir. Walaupun ada kaitannya dengan beberapa fakta belakangnya. Hmm. Yang pertama kan ada penggeledahan rumah seorang pejabat tinggi aparat penegak hukum. Kalau disebutnya Jampitsus itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Nah ini Hmm. digeledah rumahnya oleh siapa? Oleh aparat penegak hukum juga, yaitu kepolisian. Dan yang menghebohkan di situ kan secara faktual ditemukan beberapa fakta baru bahwa di rumahnya yang diakui oleh Jampitsus sebagai rumahnya pribadi di Sentul itu ternyata ada 74 kilogram emas. Bayangkan 74 Oh. kilo. Jadi ini bukan barang kecil dan harganya tentu mahal. Ditambah ratusan miliar uang tunai dan seterusnya lah secara faktual biar dibahas mereka. Tapi itulah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum dengan gaji yang dan tunjangan yang tentu bisa diukur dengan ada laporan LHKPN, tapi dengan di rumahnya ditemukan. Gitu. Terlepas nanti dijelaskan itu milik siapa dan milik siapa, mungkin juga milik Bang Ponsen. Kalau dibagi-bagi lumayan lah 74 kilo. Aduh. Ya, besar itu. Hmm. Apalagi buat mahal. Nah ini menurut saya itu fakta. Dan ternyata kenapa itu terjadi penggeledahan, walaupun kita tahu dalam KUHP, kalau penggeledahan itu kan semestinya sudah ada tersangka dulu, baru digeledah rumahnya, Betul. dan itu pun bisa jadi harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan untuk menggeledah. Nah tetapi mungkin karena penegak hukum ya, mereka merasa apa tidak mengikuti KUHP, jadi tabrak saja. Tapi ini juga mungkin juga biar nanti bisa dituntut di pra peradilan bahwa itu keliru kan, bisa juga. Ini kan sudah permainan aparat penegak hukum itu mereka punya skenario macam-macam. Ya, apakah itu disengaja atau tidak itu kita tidak tahu lah. Pasti ada skenario berikutnya. Dan sebenarnya ternyata itu bukan awal dari tindakan sesama aparat penegak hukum saling menggeledah. Sebelumnya kan kalau kita tarik ke belakang, itu di beberapa saat lalu kan ada penetapan tersangka dari kasus lanjutan BGN, Badan Gizi Nasional, yang semua ketua dan wakilnya Oh iya, di betul. ditangkap jadi tersangka itu oleh Kejagung memang itu. Hmm. Dan terakhir memang ada jenderal polisi aktif yang ditersangkakan oleh Kejagung dan itu mungkin juga menyinggung korps, jiwa korps. Nah, itu saya lihat ada unsur di situ. Dan itu kan kok jenderal kita ditersangkakan misalnya. Jadi Hmm. ada unsur ketersinggungan jiwa korsa dari institusi itu. Sehingga mereka coba bisa saja dengan itu ingin menunjukkan bahwa kesetiaan atau soliditas kepada jenderalnya sesama aparat penegak hukumnya, dia juga bisa mentersangkakan yang melakukan penegakan hukum. Misalnya gitu. Jadi dua-dua punya kewenangan masalahnya di situ posisinya. Ini juga nanti kalau kita bahas memang karena sistemnya juga ada masalah. Kenapa diberi kewenangan banyak pihak? Belum lagi kita bicara ada penyidik KPK juga ada di negeri ini. Ada penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi banyak Hmm. penyidik sini. Nah, jadi itu menurut saya penegak hukum akan makin runyam dan makin kacau. Apalagi kalau kita lihat sejauh sebelumnya, itu juga ada ketika kasus Timah. Itu kan ternyata Kejagung pernah dikelilingi oleh pasukan Brimob khusus ya, kira-kira gitulah. Sebagai protes atau show of force untuk menekan Kejagung untuk soalan kasus Timah yang dulu itu. Kemudian beruntun lah kalau kita tarik ke belakang banyak kasus-kasus seperti itu. Sehingga kalau saya lihat perseteruan antara sesama penegak hukum ini bukan baru. Dan faktanya ini terjadi, saya ingin mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD itu. Bahwa ini kan sesama aparat penegak hukum atau sesama pejabat, sama politisi, kalau mereka saling bongkar, itu lebih baik daripada mereka ketemu dan saling melindungi, ya gitu. Hmm. Walaupun Prof. Mahfud itu menggunakan diksi yang agak sensitif, mengatakan setan ketemu setan, nah gitu kalau ketemu saling bongkar. Tapi saya ingin membuat diksi yang lebih
ya sedikit elegan karena didasarkan sebagai Muslim. Saya bilang kalau orang zalim ketemu orang zalim, biarlah mereka saling bongkar, saling berseteru, biar kita keluar dari mereka dengan selamat. Jadi Masya Allah. utama orang zalim berseteru. Kenapa saya bilang mereka zalim? Satu aja kata kuncinya. Ini yang menyatakan Al-Quran. Kan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun au fasikun au zalimun. Jadi ada salah satu definisi yang lebih tepat. Saya mengatakan ini tidak akan tindakan zalim yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Mereka saling bongkar membongkar. Dan menurut Prof. Mahfud itu bagus lah mereka itu. Kalau saling bongkar akhirnya rakyat tahu mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Ternyata di antara proses penegakan hukum itu, proses untuk memberantas korupsi itu ternyata juga ada sambil berkorupsi. Saya lihat situ bahasanya. Dan ini kan harus dibuktikan, Mas Betul. 78 kilo ini dapat dari mana? Ini kan sudah Nah, dibuktikan. Nah, gitu. Dengan gaji taruhlah sebagai pejabat tinggi, ya kan nggak mungkin nampung sekilo setiap bulan. Itu nggak mungkin. Sekilo gede. oke. Satu gramnya sekarang 2 juta lebih kan. Kalau Hmm, kalau 1 kilo kan, wah berapa M gitu. Bapak Kan M. gitu. Nah itu gambarannya. Jadi ini bagian dari kalau dibilang kita efek dari salat askil keluar dari orang zalim yang saling berseteru. Dan saya pikir ini bagus buat rakyat negeri ini bahwa kita jadi tahu dan mungkin kaget dengan apa diungkapnya rumah baru satu titik loh di antara titik yang lain. Di kafe kan itu banyak. Betul. Ini kalau di satu rumahnya ditemukan 74 kilogram emas dan ratusan uang dolar lainnya, saya pikir ini besar. Itu bagi level pejabat karir eselon 1 lah kalau saya bilang. Bagaimana yang mungkin dia cuma baru berapa tahun, bagaimana kalau yang digeledah itu rumah misalnya presiden yang sudah 2 periode, kira-kira ada berapa? Kan kita jadi begitu cara Iya, berpikirnya. betul. Ini baru level Jampitsus saja ini Iya. rumah sudah kayak gitu. Kan ada isu juga di Solo itu ada bunkernya gitu. Nah, coba Wih. sesekali polisi juga menggeledah di sana gitu. Mungkin ada Hmm. sesuatu yang lebih wah lagi dibandingkan rumah Jampitsus ini. Saya pikir ini kan publik bisa menari-nari di kepalanya. Kalau Jampitsus saja itu jabatan karir yang kekuasaannya juga terbatas, bagaimana kalau levelnya lebih tinggi seorang menteri, apalagi jaksa agung, kan atasannya lagi tuh. Apalagi yang mengangkat dan memimpin jaksa agung, mungkin lebih gede lagi. Jadi saya pikir ini dibongkar ini bagus, kita jadi tahu ternyata pejabat kita kaya-kaya gitu kira-kira. Jadi kita tidak terlalu aman, negeri ini bukan miskin, berarti pejabatnya kaya-kaya gitu. Nah, itu. Jadi, mungkin itu Kang Konses yang bisa saya catat dari beberapa fakta yang muncul itu. Hmm. Oke. Baik, Ustaz. Ini tadi Ustaz bilang ini berulang terjadi dari dulu sampai hari ini. Dan apakah ini persoalan hanya sekarang persoalan oknum saja gitu, atau memang ada ego tadi, ego penegak hukum sebagai seorang jaksa atau seorang kepolisian, atau sebenarnya ada masalah mendasar di persoalan sistem hukumnya, Ustaz? Apa tuh, Ustaz? Gimana maksud Ustaz? Iya, begini, kalau kita bicara soal ada masalah sistem atau personal, itu sederhana, Kang Ponsen. Saya ingin memberikan analog ini. Kalau di depan rumah Kang Ponsen itu ada kecelakaan, maka kalau kasus bukan sistemik, itu tidak berulang. Oh. Jadi kecelakaan itu mungkin jarang, sesekali lah terjadi itu. Tapi kalau dia berulang, hari ini kecelakaan, 2 hari lagi ada kecelakaan lagi, 5 hari lagi ada kecelakaan lagi. Nah, ini berarti periodik yang berulang. Berarti kasusnya sistemik. Dan Hmm. penanganannya tidak boleh hanya personal, hanya restrukturisasi. Harus bukan hanya personal, tapi harus sistemik juga. Misalnya kalau kasusnya itu hanya personal, hanya kasuistik, maka kalau terjadi kecelakaan kan penanganannya personal. Orang yang kecelakaan, dia dibantu, ditolong, bawa ke rumah sakit, selesai. Kalau tiap hari berulang gitu, bahkan tiap minggu berulang terus-menerus, kan nggak begitu. Nanti kerjaan kita hanya ngurusin orang kecelakaan. Sama dengan penanganan korupsi, kasus-kasus kisruh aparat penegak hukum. Ini bukan kejadian pertama. Kalau kejadian sesekali,
Ya itu berarti personalnya yang masalah gitu. Kalau Betul. personalnya masalah dalam penanganan ini sederhana. Personalnya ditangkap, ditahan, selesai urusan harusnya. Kalau personalnya udah ditahan, ditangkap, muncul lagi personal baru, muncul lagi personal baru, muncul lagi baru. Ini bukan persoalan kasuistik yang personalistik, tapi kasus sistemik. Nah, tentu penyelesaiannya beda. Kalau kasusnya sistemik, berarti penanganannya bukan penanganan sekedar personal saja. Kalau penanganan personal sederhana, orang yang ditangkap, ditahan, berarti mestinya kasusnya berhenti. Tapi kan muncul lagi gitu. Hmm. Dulu kan ada kasus, kita pernah dengar cicak versus buaya. Nah, ya betul dulu ya, cicak versus buaya. Dan seterusnya lah, banyak kasus-kasus lainnya. Hmm. Kan ini berulang-berulang lagi gitu. Ini mungkin sebutannya apa ya? Kasus cicak versus komodo kali gitu ya. Bisa aja berulang-berulang lagi. Kalau kita tidak mengantisipasi di sistem Hmm. diperbarui, hanya fokus pada persoalan korupsi dan personalnya di time, misalnya adalah jam bisnisnya ditersangkakan, terus diproses. Apakah selesai di situ? Muncul lagi jam bisnis baru, atau muncul lagi jam was, jam datun, jam-jam yang lain, bisa jadi begitu. Dan misalnya polisi, brigade polisi yang tersangka kasus BGN, Ompreng, misalnya, itu kita sudah tangkap, selesaikan. Kan misalnya muncul yang lain-lain lagi, gitu, Hmm. persoalan ompreng, motor listrik, persoalan Hmm. macam-macam. Nanti kalau ini diperlebar ke Kopdes, operasi desa, mungkin lebih lebih parah lagi. Betul. Jadi ini menurut saya bukan persoalan kasuistik yang personalistik, tetapi ini kasus yang sudah sistemik, yang penanganannya tidak cukup mengganti personal, tidak cukup mempersoalkan personalnya, tapi harus juga menyelesaikan persoalan sistemnya. Nah, Hmm. sistemnya tentu harus diselesaikan secara sistemik. Memang salah satunya ada personal atau SDM-nya. Itu salah satunya. Tapi tentu bukan hanya itu. Hmm. Banyak hal. Mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi tentang sistemik ini. Betul, Itu kan. betul. Baik. Nah, Ustaz, ini kan berarti kalau begitu, kalau persoalan sistem ini, apakah ini akan bisa diakhiri atau bisa diselesaikan? Tapi jangan dijawab dulu, Ustaz. Jadi kita bahas di segmen yang kedua. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Al-Maruki, ya, persoalan ya, ada sistemik di sini pemirsa, dan bukan persoalan personal saja, tetapi ada persoalan sistemik yang mesti diselesaikan. Persoalannya, apakah persoalan sistemik ini bisa diakhiri ataukah tidak bisa? Kalaupun bisa, seperti apa proses mengakhirinya? Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan teruskan kembali pembahasan yang luar biasa ini bersama dengan Ustadz Wahyu Al-Marki. Oleh karena itu, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji ngerti ngaji, tetap di spesial interview Roya TV, yang mana pada hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, yaitu perang saudara para penegak hukum. Siapa yang dikorbankan? Rakyat atau keadilan? Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana fakta-fakta yang terjadi, yang belakang ini disuguhkan di media massa, dan masyarakat ironis sekali melihatnya. Penegak hukum yang mestinya dia menegakkan hukum malah satu sama lain saling mentersangkakan. Baik pemirsa, kita langsung saja kepada Ustadz Wahyudi Almarufi. Ustadz, berkaitan dengan persoalan sistem dan bagaimana menyelesaikannya. Namun sebelum ke situ, Ustadz, ini persoalan dampaknya. Kalau misalkan penegak hukum seperti sekarang ini dampaknya itu seperti apa, Ustadz? Baik itu secara apa namanya kemasyarakatan maupun secara sistem. Apa, Ustadz? Bagaimana dampaknya? Iya, sebenarnya saya mencatat ada 3 dampak yang bisa terkena. Hmm. Dampak paling serius itu masyarakat tidak dapat keadilan. Ah, Karena saya melihat bahwa aparatnya sibuk mengurusi antar mereka sendiri. betul. Jadi tentu banyak kasus-kasus korupsi yang terbengkalai karena persoalan mereka sibuk dengan urusan antara mereka sendiri. Ini Betul. kan tidak selesai dengan taruhlah jam bisnis mundur misalnya, kan tidak selesai itu.
karena kan ada bara di dalam yang masih membara. Ada kejengkelan, ada ketidaksukaan, dan seterusnya di Hmm. antara korpsnya, gitu. Di antara jiwa korpsnya, sesama kejaksaan, kok dibegitukan. Gitu. Satu sisi di kepolisian, kok jenderal kami dibegitukan. Bisa jadi Hmm. itu jadi bara, itu dampak. Jadi mereka akan sibuk dengan urusan saling balas dendam atau saling melakukan gesekan baru. Yang kedua memang trust masyarakat jadi turun. Ya, Kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini jadi turun. betul. Aparat penegak hukumnya saja ternyata memberantas korupsi sambil juga korupsi, gitu, misalnya gitu. Kan, kan kita bukan hal baru ini. Hmm. Ada dulu kasus barang bukti yang dihilangkan hasil korupsi, kita nggak tahu lagi ini penyitaan-penyitaan itu aman atau tidak. Bahkan ada kasus narkoba mantan Kapolda Sumbar waktu itu, malah barang buktinya dijual belikan kan waktu itu. Nah, jadi kita bisa melihat yang kasus begitu heboh sampai di sidang, kita bisa mengikuti di TV itu. Menurut saya itu menunjukkan bahwa eh, barang bukti hasil korupsi atau hasil tindak kejahatan itu belum tentu aman di pihak aparat keamanan. Iya. Jadi belum tentu aman. Jadi itu buat trust masyarakat itu diantaranya turun gitu. Hmm. Dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ini jadi menurun. Dan ini berbahaya kalau ini diterus-teruskan. Mereka bisa jadi main hukum sendiri, Ah, main hakim sendiri gitu kira-kira. betul. Nanti dilaporkan ke sana, kita keluar biaya, habis tenaga dan seterusnya, mending kita eksekusi sendiri. Nah, itu berbahaya. Betul. Kita tidak ingin ada masyarakat main hukum sendiri atau main hakim sendiri, menghakimi sendiri. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi ras masyarakat turun. Yang paling dirugikan kedua, ketiga adalah masyarakat. Coba Kang Konsen bayangkan ya, kita ini dipajaki di mana-mana. Kang Konsen Hmm. bayar telepon saja dipajak itu, Ya, betul. bayar tagihan listrik dipajak itu. Ya. Real pajak itu dikumpulkan untuk membiayai aparat yang saling berseteru tadi. Ya Allah. Coba bayangkan, kita kan sakit hati gitu kira-kira gitu. Betul, betul. Bagaimana kalau masyarakat tahu bahwa uang kita dipakai bayar pajak untuk melihat aparatnya saling berseteru, Hmm. aparat penegak hukumnya, bukan untuk melayani kita, bukan mengamankan kita, bukan menegakkan hukum dengan adil, malah mereka berantem dan tidak ada ujungnya gitu. Hmm. Belum ada ujungnya ini sekarang. Betul. Apakah mau berhenti atau tidak kita belum jelas. Taruhlah jaksa agung pidana khususnya, jam khususnya ada mundur. Prosesnya gimana? Apakah prosesnya berhenti? Prosesnya berlanjut? Tidak jelas di situ bersih. Katanya prosesnya dilimpahkan ke kejaksaan. Makin tidak jelas lagi, terjadi konflik of interest di situ. Hmm. Kalau memang mau melanjutkan, mestinya jangan ke kejaksaan. Kan nanti jeruk makan jeruk, kawan sendiri. Bukan kawan, pimpinan sendiri yang harus diperiksa, kan nggak mungkin. Jadi ini Aduh. ini hukum kita memang kacau balau menurut saya, ini udah rumit. Jadi kalau mau ya sebenarnya ditangani oleh negara. Jadi jadi tiga dampak yang dibuat kisru mereka itu, dari penegakan hukum jadi perhatian yang berkurang. Dari masyarakat juga dirugikan, rasa keadilan tidak ada. Yang paling rugi adalah masyarakat karena disuguhkan aparat penegak hukum yang saling berseteru, Hmm. tapi dibayar oleh pajak rakyat. Ya Allah. Itu yang menyedihkan sekali. Loh, mereka ini kan kemana-mana dibayar oleh pajak kita, oleh Betul. pendapatan kita. Hmm. Kampung Sen mau bayar listrik, kena lagi PPN di situ. Hmm. Kan tidak bisa menghindari itu. Ternyata PPN kita dikumpulkan, bayar gaji-gaji mereka itu, bayar operasional mereka. Dan itu kan rakyat jadi sedih itu melihat itu. Jadi ini dampak yang buruk, ujungnya distrust. Distrust. Masyarakat tidak percaya hukum lagi, tidak percaya keadilan, tidak dapat keadilan, bahkan distrust, tidak percaya. Yang kita khawatir masyarakat jadi disobedience, Hmm. melakukan pembangkangan hukum. Jadi tidak mau lagi mentaati hukum. Dan paling parah tadi saya bilang, kalau sudah mau main hakim sendiri, ya, itu yang bahaya. Jadi ini dampaknya bisa panjang nih. Oleh karenanya kita berharap pimpinan pemerintahan tertinggi, misalnya presiden dan juga jajarannya, segera mengambil langkah tegas. Jadi kalau serius mau menegakkan hukum, tegakkan hukum yang adil. Tentu hukum yang ada ini memang ya apa adanya, tetapi upayakanlah SDM-nya bersih lah. Kalau hukumnya belum baik, minimal SDM-nya baikin dulu. Minimal SDM yang nakal-nakal itu digantilah gitu. Yang suka bermain-main misalnya, ya itu diberhentikan dulu. Ganti yang lain yang masih baru. Iya. Jadi ini harus ada tindakan itu. Kalau tidak, maka akan
sulit itu memberantas korupsi, karena yang memberantas juga sambil korupsi, bagaimana kita berharap terjadi keadilan dan terjadi pemberantas korupsi yang jujur. Nah itu Kang Fatin, kalau menurut saya dampaknya jauh ke sana. Luar biasa ya. Jadi menarik ini, memberantas korupsi sambil korupsi. Oh, Dan digaji oleh pajak rakyat tuh. dan digaji oleh pajak rakyat. Allah Akbar. Ya, Luar biasa, luar biasa. ya. Ustaz, nah ini kalau kalau saya lihat ada upaya ya, ada upaya dari waktu ke waktu seperti reformasi hukum, pergantian pejabat. Ternyata memang ini belum bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas ini. Nah ini kembali lagi ke persoalan tadi, yang persoalan sistemik ini. Ini mungkin nggak yang seperti ini bakal berakhir di negeri kita ini, Ustaz? Apa Ustaz? Ya, kalau kita berharap memang ada ya, kalau penegakan hukum itu dengan sistem yang baik, kemudian aparat penegak hukumnya yang profesional dan amanah, dan juga kontrol masyarakat yang baik, ya kemungkinan kehidupan hukum akan berjalan dengan baik. Hmm. Nah, kalau tiga komponen ini ada yang tidak berperan, maka tentu hukum tidak akan tegak. Baik hukum sekuler maupun hukum syariah atau hukum Islam. Kalau tiga komponen tidak berjalan, maka tidak akan juga berjalan. Misalnya kalau kita ukur sekarang, dari komponen misalnya dari segi aparatnya, amanah atau tidak, jujur atau tidak. Ternyata kalau kita ukur, yang level tertinggi saja, dia melakukan pemberantasan korupsi sambil korupsi. Nyimpen uang, nyimpen emas, dan seterusnya di rumahnya yang tentu sudah dipertanggungjawabkan, walaupun dia bilang nanti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya mungkin secara hukum di dunia bisa, tapi kalau dicek oleh malaikat nanti di akhirat, dicek, wah susah sekali menjelaskan. Mungkin kalau di pengadilan dunia mudah lah, karena banyak teman-temannya. Oh iya, dari penyidikan sampai ke pengadilan bisa jadi kan ada konektivitas sesama penegak hukum. Tapi kalau di pengadilan akhirat, sulit itu. Kan sulit tuh memainkan peran itu. Catatannya begitu rapi dan tidak ada yang bisa disogok di sana posisinya. Nah itu yang pertama. Jadi itu tuh kalau aparatnya tidak bermasalah, aparatnya amanah dan jujur, saya pikir itu modal pertama. Kedua, sistem hukumnya. Ini kan nanti ke praktek pelaksanaan semua sistemik. Nah ini dalam konteks material hukumnya. Nah material hukumnya ini apakah baik, apakah benar? Nah kita tahu dalam perspektif sekarang, material hukum kita atau yang kita pakai sekarang sebagai dasar untuk menghukumi ataupun mengatur hukum kita adalah KUHP. Yang ini adalah warisan penjajah Belanda. Yang Belanda itu ngambil dari Perancis, karena Belanda dijajah oleh Perancis waktu itu, dan Prancis ngambil dari Romawi. Dan kalau kita urut-urut, ya ujungnya memang dibuat oleh orang-orang yang memang kita ragukan moralitasnya, kita ragukan spiritualitasnya, kita ragukan mentalnya, dan seterusnya. Nah ini kemudian direvisi di negeri ini menjadi KUHP barulah kira-kira gitu. Tapi siapa yang merevisi ini? Kalau kita lihat tentu yang boleh membuat hukum di negeri demokrasi adalah parlemen. Nah coba, saya baru juga mendapat data misalnya, di parlemen itu, maaf, ijazahnya banyak dipermasalahkan. Oh, Pendidikannya banyak yang tidak qualified, kualifikasinya. Jadi dari segi intelektualnya masalah. Dari segi moralnya minta ampun deh, kita bisa tahu kelakuan-kelakuan dari DPR kita. Dari adab ngomongnya, dari kelakuannya luar biasa. betul. Dari moralitas masalah, dari intelektual masalah. Kita serahkan hukum yang dibuat oleh mereka itu lalu kita pakai untuk mengatur kita. Ya Jadi Allah. kalau kita lihat produk hukum yang dipakai ini belum tentu baik dan benar. Aparat yang menegakkan hukumnya juga ada masalah dari segi moral, dari segi macam-macamnya. Nah, ketiga, kontrol masyarakat. Ya. Masyarakat ini ada yang melakukan kontrol, tapi sangat sedikit. Karena yang lain lebih suka menjilat karena dapat kekuasaan, dapat kedudukan daripada jadi oposisi. Karena Betul. kalau jadi oposisi tidak dapat sesuatu, justru bahkan dikriminalisasikan untuk posisinya. Justru potensinya dikriminalisasi. Sehingga sebagian besar masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada itu lebih mudah merapat ke kekuasaan, bahkan bergabung. Maka kita bisa lihatlah fakta-fakta yang terjadi itu. Kalau tidak bergabung di kabinet, sehingga kabinet kita sangat gemuk, bahkan saya selalu bilang obesitas, bukan gemuk lagi. Oh iya, kalau kita lihat
APBN kita kan cuma sekitar ya terus 3.000-an triliun lah. Menterinya begitu banyak, hampir 50 menteri. Wakil Betul. menterinya lebih banyak lagi, 56 ke atas. Ada tambahan-tambahan berikutnya. Kalau di total lebih 100 menteri dan wakil menteri. 108 saya hitung, tambah lagi menteri urusan haji dan wakilnya bisa jadi 110. Hmm. Dengan APBN yang segitu diurus oleh menteri yang begitu banyak, yang begitu obesitas, habis uang untuk mengurusi mereka. Betul. Makanya ada penelitian yang mengatakan uang kita ini habis untuk biaya tukang, yang katanya tukang untuk mensejahterakan rakyat gitu. Nah, Nah, ya jadi gaji habis situ, bayar gaji menteri, gaji operasional menteri, bayar gaji wakil menteri, dan bahkan banyak aktivis yang tidak mau bersuara karena ditawari jadi komisaris, selesai. Jadi kalau kita lihat tiga ya, komponen tadi, Kang Konten, aparat penegak hukum yang seperti itu, sumber hukumnya, hukum yang dipakai materialnya dibuat oleh orang-orang yang moralnya bermasalah, intelektualnya bermasalah, dan macam-macam bermasalah. Dan masyarakatnya hanya sedikit yang bisa melakukan kontrol dan koreksi karena tergiur untuk bergabung ke kekuasaan. Ini gambaran potensi hukum hari ini. Dan kalau cuma sekedar ditangkapi para koruptor, itu sebenarnya hanya mengambil komponen satu, yaitu orang, bukan sistemik hmm, diperbaiki. Jadi sampai kapanpun kalau kita tidak mengubah sistem hukum kita, maka kita akan mendapatkan hari ini ditangkap misalnya pejabat A, besok menteri B, besok kepala dinas B, besok bupati A. Sekarang kan banyak bupati juga ditangkap. Jadi kerjanya hanya menangkap-nangkapi aja itu. oh, Dan akhirnya sesama anak negeri ini banyak korban. hmm, Dan ternyata bukan hanya pejabatnya, aparat penegak hukumnya juga akhirnya saling tangkap. Kan repot. Jadi hmm, ini yang terjadi justru itu. Jadi ini menurut saya sudah menempuh carut marut tidak karuan dan masa depan hukum kita makin suram. Jadi kalau dibilang Indonesia gelap, Indonesia cemas, Indonesia emas. Dan itu posisinya apa kita lebih dulu mengatakan Indonesia cemas ini. betul. Jadi konteks hukumnya seperti itu, hukumnya gelap kira-kira itu. Masya Allah. Walaupun bukan blackout ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Menarik tadi pembahasan tentang hukum ya, hukum yang mana itu adalah hukum di Indonesia, bahwa apa yang merupakan warisan dari penjajah, dan apakah nanti dengan Islam itu bisa diperbarui, dan bagaimana cara Islam mengentaskan persoalan seperti ini, Ustaz. Ini akan kita bahas di segmen yang ketiga, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Al-Maruki luar biasa ya, pemirsa, bahwa ternyata tadi ada 3 faktor, pemirsa. Ya, pertama persoalan orangnya, apakah amanah dan bagaimana penegakan hukumnya. Yang kedua persoalan hukumnya, dan yang ketiga, pemirsa, persoalan pengawasannya. Ini bagaimana nih? Nah, apakah dalam hukum Islam 3 persoalan ini bisa berjalan dengan seiring, dan bagaimana caranya supaya berjalan dengan seiring tadi? Kita akan bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Pemirsa Royah TV, ngaji, ngerti, ngaji, masih di spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita sedang membahas pembahasan tentang perang saudara para penegak hukum, siapa yang dikorbankan, rakyat atau keadilan. Baik, pemirsa, bersama dengan Ustadz Wahyudi Al-Maruki. Baik, Ustadz, di pembahasan segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang Islam, perspektif Islam. Bagaimana Islam bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Kalau tadi 3 faktor tadi Ustadz tadi sudah menyampaikan, berarti kan tinggal faktor yang kedua ini ya, Ustadz ya, hukum Islam berperan menggantikan KUHP. Namun Ustadz, untuk sampai kepada penyelesaian 3 hal tadi dengan secara baik, ini harusnya seperti apa sih umat Islam khususnya untuk Indonesia? Apa betul, Ustadz? Ya, karena dalam konstruksi hukum Islam, Ya, itu kan tidak serta-merta langsung hukumnya dipakai. oke. Tapi ada proses dulu yang paling mendasar itu adalah disiapkanlah individu-individu yang bertakwa. Hmm. Nah, individu yang bertakwa ini adalah orang yang takut dengan Allah
dia takut dengan akhirat, sehingga tadi kontrol dirinya itu ada. Dan dari individu yang bertakwa itu dua yang saya dapat, masyarakatnya makin baik, dan kalaulah dari masyarakat yang bertakwa itu dijadikan pejabat atau penegak hukum, dia akan jujur dan amanah. Betul. Jadi udah di modal dasarnya itu. Ini berbeda dengan model hidup manusia sekuler. Dari sekuler ini kan ya kita susah mendapatkan manusia yang bertakwa. Kalau dia udah sekuler, boleh jadi dia muslim, tapi cara berpikirnya adalah cara berpikir materialistis dan hegemonis dan seterusnya, hedonis dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di situ modal awal yang harus dibenahi. Jadi pertama memang harus diciptakan masyarakat yang betul-betul masyarakat beriman dan bertakwa. Dengan modal itulah nanti kalau kita menuju aparat penegak hukum atau mengangkat dia menjadi APH, baik itu di kepolisian, di hakim, dan seterusnya, karena memang di Islam jaksa itu tidak diperlukan sebenarnya. Kerjanya hanya Oh, nuntut. Kalau nuntut kan siapapun boleh nuntut itu. Gitu coba kira. boleh. Nah, makanya saya itu pernah bercerita, kalau seandainya struktur hukum Islam dipakai, kantor kejaksaan dari pusat sampai ke daerah itu bisa digunakan efisiensi untuk yang lain. Biaya operasional. Kan gitu maksudnya. Jadi Betul. itu salah satunya. Tapi Hmm. tadi modal pertama itu. Yang kedua, selain membentuk manusia yang bertakwa supaya mendapatkan aparat nanti yang jujur, amanah, dan profesional, maka kita harus membangun sistem perundang-undangan dan sistem hukum itu sendiri. Oleh karenanya, pilihan sistem hukum tadi kan ada macam-macam itu. Makanya kita bisa memilih warisan Belanda, kita bisa pakai. Hari ini kita sepakat memilih itu sebagai hukum yang mengatur kita di negeri ini. Jadi ya mau apa lagi gitu. Tentu kita sebagai Muslim, kita ada keinginan untuk menawarkan bahwa hukum yang baik bukan hukum warisan penjajah Belanda itu loh. Ada hukum Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang itu yang mestinya kita terapkan gitu. Yang warisan Belanda bagaimana menerapkannya, kan dulu warisan Belanda itu datang ketika di negeri ini juga sebagian sudah menerapkan hukum Islam. Dan itu Belanda itu kan menerapkan hukum Islam juga tidak sempurna. Sehingga di negeri ini ada dua pengadilan. Ada pengadilan versi Belanda, pengadilan umum, ada pengadilan agama yang masih menggunakan versi Islam. Kan sebenarnya tidak terlalu jauh, tinggal menggeser sedikit. Yang umum tadi di Islam kan selesai, pidananya jadi Islam. Nah itu yang belum Hmm. ketemu kesepakatan itu. Oleh karenanya perlu ada edukasi publik, ada dakwah di situ. Jadi sehingga dia akan memilih, oh enggak, saya ingin menerapkan sistem hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya tidak mau dalam tiga pilihan dengan status yang Allah berikan. Di surah Al-Maidah itu kan status kita dalam melaksanakan hukum atau menerapkan hukum cuma tiga. Kalau enggak zalim, fasik, kafir. Wa malam Hmm. yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun aw zalimun aw kafirun. Kan itu Hmm. posisinya. Jadi kita pilihan cuma itu, pilih di antara itu. Kalau tidak menggunakan itu, ya kalau tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, ya tinggal statusnya, kalau nggak zalim, fasik, kafir. Nah itu maksudnya yang layak disebut itu oleh Al-Quran yang menyebutkan. Saya menyebut. Jadi ini posisinya begitu, saya hanya menyampaikan. Oleh karenanya, kedua, memang jadi pilihan kita memilih hukum apa yang dipakai. Nah itu kedua ya, sistem hukum. Maka kalau sebagai Muslim, kita memang belum bisa menentukan itu karena kita nggak punya kekuasaan untuk memilih. Termasuk DPR mestinya dia nawarkan itu. Kita doronglah mereka ini kepada aparat penegak hukum, kita sampaikan kepada DPR yang membuat hukum itu, kita sampaikan bahayanya mereka itu karena mereka berarti posisinya lebih tinggi dari Allah karena berani membuat hukum yang bukan Allah turunkan gitu. Dan lebih berat lagi eksekutif karena mengesahkan itu juga hukum yang bukan Oh. Allah turunkan. Jadi mereka semuanya dalam posisi yang berat nanti di hadapan Allah. Gitu. Nah kita tugasnya kita mengingatkan, itu fungsi kontrol kita. Jadi ini yang kedua. Nah tentu yang ketiga ini harus ada pendidikan. Pendidikan bagi anak-anak kita, generasi penerus. Harus bisa menunjukkan bahwa ini sistem hukum yang korup, ini sistem hukum yang buruk, ini hukum yang baik. Ini harus ada dari pendidikan kita. Kenapa sekarang itu korupsi itu begitu sulit diberantas? Karena di anak-anak kita itu tidak tertahu korupsi itu haram, korupsi itu Hmm. buruk. Kalau di muslim kan kita udah dari kecil udah dikasih tahu babi itu haram. Begitu masuk di benak kita, karena kita langsung bilang begitu lihat daging babi aja udah enak gitu. Tapi korupsi ini kan nggak pernah ditanamkan. Hmm.
hukum yang tadi zalim, hukum yang fasik dan seterusnya itu kan nggak pernah ada dalam benak anak-anak muslim, bahkan seluruh negeri ini. Nah, menurut saya itu pendidikan kepada anak-anak itu penting seusia dini. Jadi ini penting. Jadi selain individu takwa, sistem hukum pilihannya jadi benar, anak-anak harus dididik sejak awal, ditanamkan betul itu generasi berikut itu. Supaya jangan sampai generasi berikut itu menganggap hukum yang ada udah dan praktek seperti ini bagus-bagus saja. Kalau ada korban korupsi itu hanya orang yang kurang canggih main korupsinya kan gitu kira-kira. Jadi ini yang terjadi. Kita sampai hari ini seperti itu kondisinya. Nah, yang keempat tadi saya bilang kontrol publik harus bagus. Kontrol publik. Muhasabah lingkungan terus ada. Ya. Nah, hari ini dalam masyarakat demokrasi yang menyampaikan pendapat, melakukan kritik, melakukan kontrol itu dianggap dalam demokrasi itu sebagai hak rakyat. Nah, karena hak boleh mengoreksi, boleh tidak. Dalam Islam, mengoreksi penguasa itu bukan hak, tapi wajib dan kewajiban harus dilakukan. Kalau penguasa itu keliru dalam buat kebijakan, salah, zalim, fasik, bahkan melakukan kebijakan yang haram, maka kita wajib mengoreksinya, wajib menyampaikan, wajib mengoreksi itu. Dan itu wajib itu kalau dilakukan berpahala ditinggalkan dosa. Oleh karenanya kewajiban kita untuk mengoreksi mereka. Nah, tentu mengoreksi ada tahapannya, ada dengan bilian atau dengan tangan, bil lisan dengan lisan, dan juga kalau tidak mampu selama-lama iman pilihannya ya dengan bil qalbi gitu. Tapi tentu kita masih bisa bicara harus dengan bicara minimal karena tidak punya kekuasaan. Nah, ini yang tidak ada dalam struktur masyarakat kita. Karena dorongan untuk mengoreksi penguasa itu hukumnya adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak. Dengan resiko bisa dikriminalisasi, jadi orang mundur. Makanya kita jarang lihat aktivis-aktivis maupun partai itu mengoreksi penguasa, bahkan partai bukan mengoreksi, jadi juru bicara penguasa. Nah, itu hari ini terjadi kan. Jadi oposisi nyaris tidak ada, yang ada adalah koalisi. Hampir semua koalisi. Jadi semua partai dapat jabatan kursi di parlemen. Ya, hampir kecuali beberapa, misalnya PDIP dan seterusnya. Tapi itu dia tidak koalisi, tapi tidak mau oposisi juga. Kan posisinya gitu. Saya ingat sekali itu pernyataan Megawati ketika Hasto Kristianto habis mendapatkan dari Presiden atas kasusnya dibatalkan dari abolisi dan rehabilitasi itu, maka Megawati mengatakan kami tidak koalisi, tapi kami juga tidak oposisi. Artinya tidak dua-duanya. Jadi tidak jelas jenis kelamin dalam konteks itu. Kan politik itu kalau tidak koalisi ke oposisi. Gitu. Jadi, nah itu posisinya. Jadi kita itu masyarakat kita itu menganggap bahwa mengoreksi penguasa itu adalah hak yang dengan hak itu ada resiko kalau mengoreksi bisa dikriminalisasi. Akhirnya lebih banyak yang diam atau bahkan lebih banyak bergabung ke kekuasaan. Dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam itu mengoreksi penguasa itu kewajiban. Bahkan bisa jadi sayyidu suhada kalau dia dikriminalkan bahkan terbunuh. Kan sayyidu suhada Hamzah wa rajulun, dan laki-laki yang koma inda sultan Jair, dan dia menyampaikan kebenaran kepada sultan yang Jair, dia menasihati wa nasihahu wa qatalahu, dan dia dibunuh. Itu sayyidu. Nah, kalau dalam persepsi ini tertanam dalam benak publik, maka koreksi ke penguasa itu akan banyak karena orang merasa bahwa ingin dapat pahala. Nah, sekarang mengoreksi penguasa tidak paham bahwa itu sebagai kewajiban, dianggap sebagai hak yang tidak punya dapat pahala, dan juga beresikonya kriminalisasi, masyarakat lebih banyak diam. Saya pikir ini edukasi publik yang perlu kita dorong terus supaya kita ingin mendapatkan bahwa selain masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang bertakwa, dia juga akan melakukan koreksi kepada penguasa yang bagus karena menjadi hak, dan juga dia akan mendidik anak-anak sejak dini supaya tidak menjadi koruptor, dan dia tahu bahwa hukum yang baik yang dipakai yang mana. Dan tentu kita ingin menyiapkan SDM yang menjadi apart penegak SDM yang bertakwa, jujur, amanah, dan profesional. Saya pikir itu yang menjadi selain terakhir akhirnya memilih sistem Islam yang akan dipakai hukumnya. Nah, itu saya pikir kalau itu bisa diubah, itu secara sistemik akan utuh. Begitu kampung saya. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudin Al-Maroki, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudin Al-Maroki yang di segmen yang ketiga menggugah kita untuk semangat ya mengedukasi pemirsa. Dan inilah Rayah TV punya peran di sini untuk bisa mengedukasi para pemirsa,
yang mendengarkan, ya, kita berbagi, share tentang keilmuan, ya. Kita bukan mengkoreksi atau mengkritik penguasa karena benci, tetapi sebaliknya, kita mengkritik mereka karena kita sayang sama mereka. Tadi yang sampaikan oleh Ustadz Al-Maruki, bahwa peran mereka itu begitu besar untuk rakyat Indonesia. Dan juga persoalannya, ketika mereka itu salah dalam menerapkan, maka berat sekali. Oleh karena itu, kita mengkoreksi karena sayang sama mereka, begitu besar tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, nanti insya Allah di waktu kemudian, Royal TV akan kembali lagi dalam tema yang luar biasa lagi. Ini yang hari ini, share. Ini sebagai upaya kita untuk berada dalam perjuangan ini. Oleh karena itu, saya Konsen Hidup Prawito bersama dengan kerabat kerja Royal TV, mohon undur diri. Ustadz Wahyudi, terima kasih atas waktu dan juga sharingnya, ilmunya. Mudah-mudahan berkah buat Ustadz dan keluarga. Amin, amin, wa iyyakum. Baik pemirsa, kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.